Engkau tahu aku mencintai. Jadi pada jomblo. Oh sama. Bertiga jomblo, kita bikin klub aja. Klub apa? Klub jomblo terhormat. Kenapa harus terhormat? Biar gak sedih aja cuman bertiga soalnya. Iya tapi bener sih. Bener. Nanti pas lamaran, aku nggak mau yang ribet ya. Oke. Kok oke doang sih? Ntar kalau aku jawab nggak oke, salah lagi. Lucu. Hari ini sempurna banget ya kak. Banget Zah. Kalau misalnya aku boleh pilih nih satu hari buat aku kenang, hari ini sih. Cantik banget sih adik aku. Kakak selalu cantik. Wow, emang iya? Alhamdulillah, hari ini hati saya ikut senang. Makasih Ustadz Sama-sama. sudah datang sini. Iya, sama-sama. Dan saya juga terima kasih Pak Ustadz, karena Pak Ustadz sudah menyelamatkan saya dari pidato calon besan saya. Saya antar Pak Ustadz. Lo kalau butuh apa-apa telepon gue aja ya. Gampang. Ya udah, gue duluan ya. Thanks ya, Van. Ya, sama-sama. Pamit ya. Ya. Kalian tuh tadi pada ngeliat Mbak Naza gak sih? Kenapa? Matanya tuh kayak beda gitu. Iya sih. Tapi beda gimana ya? Ya emang begitu kan? Enggak. Mata tuh kayak mata lagi jatuh cinta. Berbinar, cerah. Hah? Kayak itu. Kayak lampu taman itu. Terang, cerah, berbinar. Kapan ya kita bisa kayak gitu? Aduh, kalau itu jangan tanya gue deh. Kenapa emang? Karena gue aja kalau ketemu sama cowok itu udah lupa deg-degannya. Separah itu. Iya, separah itu. Nih ya, kalau cowok nelpon gue, itu gue pasti mikirnya ini kalau nggak klien atau nggak Pak Wira. Masih mending kalian. Emang kenapa? Kalau kenanga itu kayak hidup lagi gitu. Maksudnya? Ya cari gebetan baru lah. Oh, habis putus. Enggak. Lah terus? Ya nggak pernah jadian juga sih. Kenanga kasihan banget sih. Makasih banget dukungannya best friend. Nggak ngedukung itu tuh Iba. Masa sih? Udah, gimana kalau kita bikin geng aja? Geng apa? TJB, 3 jomblo berjuang. Van, Hmm? jadi lamarannya bagus banget ya. Lamarannya, suasananya, tempatnya, tamannya, semuanya. Iya. Iya doang. Iya sayang. Memang bagus. Bagus kok. Tahu nggak? Apa? Justru yang bikin bagus itu karena lamarannya tuh sederhana. Jadi nggak perlu yang megah gimana gitu. Yang penting niatnya. Oh ya? Yang penting orangnya tuh tulus, sayang, serius, terus Oh, lagi kasih kode nih ceritanya. enggak. Ini tuh inspirasi. Inspirasi. Oke. Kok nada kamu kayak nggak percaya gitu sih?
Percaya sayang. Udah deh. Kamu nggak usah lagi pakai kode-kodean karena aku tuh tipe laki-laki yang nggak pinter baca kode. Terus, To the point. oke. Aku mau dilamar. Gak perlu yang megah, meriah gimana gitu. Yang penting tersimpan di hati. Kenapa gue yang ngomong ya? Sayang, makasih ya atas kejujuran kamu. Tapi aku pikirin dulu. Kamu pikirin doang? Ish. Hampir aja cincin ini nggak jadi aku pakai di jari manis aku. Iya, itu salahku. Aku terlalu sibuk memilih cincin itu supaya sesuai dengan acara lamaran kita. Dan aku juga tidak sempat cek kemarin, makanya tadi pagi ada sedikit trouble. Nggak apa-apa kok. Aku suka sama cincinnya, bagus. Untung aja kenanga tuh sat-set ya orangnya. Iya. Kayak Ya. soal pernikahan kita, kalau kita buat intimate kayak lamaran ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apapun pilihan kamu, yang penting kamu nyaman. Tapi ini gimana ya? Maksud kamu? Jadi ini kan cincin lamaran kamu ke aku. Ya. Ini lamaran resmi kamu. Nah, ini cincin dari mama. Ya. Jadi ada 3. 3. Jadi gimana ya? Naza bingung? Hmm. Apa Naza perlu jari tambahan? Krayan. Ya, maaf. Aku bercanda. Bagus ya? Bagus dan indah seperti kamu. Lega juga rasanya Pak Wira. Akhirnya kita sampai juga pada titik seperti ini. Ya meskipun masih banyak tahapan yang harus kita lewati. Sampai nanti akhirnya mereka menikah. Ya Pak, kalau diingat-ingat ya Pak ya. Saya nggak nyangka kalau saya sampai di sini. Saya pikir saya akan kehilangan semuanya. Saya akan kehilangan Zia, Naza. Dan sekarang, saya melihat mereka itu tertawa dan bahagia. Saya bersyukur banget. Pak, makasih ya. Buat apa Pak? Ya buat temenin saya. Bapak nggak pergi, walaupun saya ngeselin. Pak, kalau soal itu daftarnya panjang Pak. Pak Wira, kayaknya saya harus pamit pulang ya. Karena masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan hari ini. Cepet banget sih Pak. Saya pengen ngobrol Pak. Nanti kita lanjut lagi Pak. Masih banyak hari ke depan. Oh, oke ya Pak. Ya. Pak Jo, mau aku bantuin nggak? Gak usah non, udah. Non Zia istirahat aja. Enggak, aku bisa kok. Sini aku bantuin. Enggak, jangan sekarang. Jangan hari ini. Apa
Kazia, Kak, Kazia, Kak, Mas Abi, Ryan, Kazia. Sebentar. Dok, ini ada apa dok? Tolong dicek. Gimana? Mas Abi, telepon ambulans sekarang. Sekarang oke. Saya nggak mau bertahan ya sebentar, aku telepon. Ryan, Iya, sebentar. Halo, ya saya butuh ambulans segera. Jalan Cempedak nomor 6, ya. Segera, secepat mungkin. Ya, makasih. Sayang, kamu harus bertahan, sayang. Aku mohon, sayang. Sayang, bangun, sayang. Sayang, tolong jawab, sayang. Dok, tapi ini beneran aman kan, dok? Harus segera, Mas Abi. Mas, ini gimana mas kondisi istri saya? Berapa lama lagi kita sampai? Iya Pak, sebentar Pak. Kamu harus bertahan, sayang. Aku mohon. Kamu harus bisa ngelewatin ini semua. Sebentar lagi kita nyampe rumah sakit. Kamu bilang tuh kamu nggak kenapa-napa, kamu baik-baik aja. Tapi lihat sekarang kondisi kamu kayak gini. Aku mohon, kamu harus bertahan. Kamu harus bertahan, ya aku mohon. Apapun caranya, kamu harus bisa ngelewatin ini semua. Ryan. Ya. Kita ketinggalan ya? Tidak akan, Naza. Aku tahu rumah sakit kemana yang mereka tuju. Aku tahu jalurnya. Jadi kita tidak akan ketinggalan mereka, oke? Tadi Kazia baik-baik aja. Dia masih ngasih antingnya ke aku. Aku sedikit ngeliat dia agak aneh, tapi aku pikir dia baik-baik aja dan aku terlalu fokus sama acara kita, Ryan. Untuk saat ini, lebih baik kamu jangan memikirkan yang belum tentu. Naza, aku tahu kamu takut. Aku juga takut. Tapi aku rasa sekarang Zia lebih membutuhkan kamu untuk ada di sisinya. Zia membutuhkan kamu untuk tetap kuat. Sekarang kita ke rumah sakit, kita tunggu dokternya dan kita tunggu hasil diagnosanya seperti apa. Baru kita pikirkan langkah selanjutnya, ya. Ya Allah, tadi teh Nonzia makan kue ini sambil ketawa. Terus Nonzia bilang kue ini enak. Ya Allah, kenapa semuanya berubah cepat? Aduh, kok dilepehin terus? Jangan dilepehin dong. Minum lagi ya. Minum, mau minum susu. Tadi kan udah habis minum susu. Kenapa? Mas Leon kangen sama mama. Ini tinggal sama mama. Iya sayang, mamahnya lagi diperiksa dulu sama dokter ya. Nanti juga pulang. Mas Leon makan dulu ya, walaupun sedikit ya. Biar Mas Leon gak sakit ya sayang ya. Perutnya sakit ya? Iya, mama lagi sakit. Nanti pulang kok kalau udah sembuh. Mas Leon? Mas Leon mau kemana, Mas? Masya Allah, ya Allah, sayang. Mas Leon kangen banget sama Mama Zia ya? Sama Mama Zia? Iya, doain ya Mama Zianya biar cepat pulang. Sekarang lagi diperiksa dulu sama dokter karena lagi sakit, ya? Ya.
keluarga Ibu Zia? Iya, saya. Oh, Pak Albi ya? Iya. Dokter ingin bicara ya di ruangannya sekarang. Oke, baik. Saya di sini, Mas. Ya, tolong jaga Nazar dan juga Papa. Iya. Yesus. Pak Albi, hasil lab menunjukkan kadar kalium dalam darah istri Bapak sangat tinggi. Dan itu disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal secara akut. Ginjalnya? Dok, tapi selama ini cukup stabil kok dengan satu ginjal itu. Betul, Pak. Tapi orang dengan satu ginjal punya cadangan yang lebih kecil. Kalau ada tekanan ekstra, kecapean berat, kekurangan cairan, stres fisik, maka ginjal yang tersisa bisa kewalahan dan mengalami gangguan akut. Dan dari yang saya dengar, Bu Jia kurang istirahat dan kurang minum sepanjang acara kemarin. Jadi ini semua karena kecapean, Dok? Kemungkinan besar itu pemicunya. Terus apa yang bisa dilakukan, Dok? Kami akan melakukan cuci darah darurat untuk menurunkan kadar kaliumnya dan dipindahkan ke ICU untuk observasi jantungnya secara ketat. Kondisinya akan tetap kritis dan 24 jam ke depan itu akan sangat menentukan. 24 jam? Ini menentukan apa ya, Dok? Menentukan apakah ginjalnya bisa pulih dengan bantuan cuci darah atau jantungnya sudah terlalu terganggu oleh kaliumnya. Pak Albi, saya tahu ini berat, sangat berat. Tapi sekarang yang terbaik kita memberikan kesempatan kepada tubuh Bu Jia untuk berjuang ya. Dan kami akan mengawasinya secara ketat. Di, Zia gimana? Kaliumnya terlalu tinggi akibat ginjalnya tinggal satu. Dan dokter bilang ini berdampak pada jantungnya, Pak. Kak Zia lumayan sering kecapean. Naza pikir karena capek ngurusin acara Naza. Kenapa Naza baru sadar ya? Zah, ini bukan salah kamu kok. Ini memang situasi seperti ini dan Kazia juga selama ini nggak pernah ngomong kalau dia memang udah capek. Om Mira, Pak. Apa? Om Mira. Papa? Papa kenapa, Pak? Mas Albi. Lalu bagaimana? Jadi Zia akan segera dicuci darah dan dipindahkan ke ICU. Dan dalam 24 jam, itu adalah kondisi yang paling menentukan. Pelan-pelan. Iya. Zia. Zia. Nah, biarkan mereka bekerja. Ya. Bapak boleh masuk sebentar, yang lain harap tunggu di luar.